Salam, perkenalkan nama saya Christian Risi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tugas pengantar teologi sistematika dengan tema yaitu tentang Allah. Nah, tanpa lama-lama langsung ke materi pertama untuk membahas apa itu Allah. Salam, perkenalkan nama saya Sardun Anwatonis. Saya akan membawakan materi yang pertama, pengetahuan yang benar tentang Allah. Tentu saja semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Hanya kebenaran yang sejati berasal dari Allah. Kebenaran Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4, kebenaran Allah sudah diwahyukan dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Oleh karena itu, hidup semua orang percaya harus sesuai dengan kebenaran Allah. Allah menciptakan manusia untuk mengenal, bersekutu, dan memuliakan Dia. Kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan berpusat pada Kristus dan kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat 7 sampai 1. 1 Korintus 10 ayat 30. Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, termasuk prinsip dan pengembangan bidan pendidikan yang harus sesuai dengan kebenaran Allah itu. Sebab Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang mempresentasikan otoritas Allah di bumi untuk mengerjakan kehendak Allah yang benar. Tugas dan tanggung jawab orang percaya ialah menyerahkan kehidupan baik pikiran, hati, jiwa, tubuh, dan semua energi untuk melayani Dia dan mengerjakan kehendak-Nya. Wahyu tentang Allah. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, sesuatu Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Fakta bahwa Allah telah menyatakan dirinya itu merupakan bukti tentang kasih dan anugerah Allah. Yohanes 3 ayat 16. Kata wahyu di Alkitab dalam Perjanjian Lama, kata wahyu mempunyai arti membuka, menyingkapkan. Dalam Perjanjian Baru memakai dua kata yang menggunakan gagasan wahyu. Kata yang satu mempunyai arti penyataan ilahiyah. Jadi apakah wahyu itu? Yaitu secara adikodrati menyimpangkan pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Apabila Allah menyatakan sesuatu, Ia membuka telinga dan mata kita supaya kita dapat melihat hal-hal mengenai Dia. Kadang-kadang Allah memberi wahyu dalam bentuk lahiriah. Misalnya berarti seorang nabi karena
hanya Yesus Kristus Allah yang telah menyatakan dirinya dalam berupa manusia. Itulah Ihyu yang terbesar. Shalom, perkenalkan nama saya Petrus Kalidiwau. Tentang wahyu yang diberikan dalam sejarah. Allah menyatakan dirinya melalui satu di dalam alam dan ciptaannya. Pernyataan alamiah adalah pengetahuan tentang Allah yang dapat diperoleh dengan memperhatikan dunia ciptaannya dalam kitab suci dan firman-Nya, yang di dalam Alkitab pada dasarnya adalah firman Allah. Dalam Kristus anaknya yang tunggal. Ini adalah wahyu yang paling tinggi, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teman-teman bisa baca di Yohanes 1 ayat 18. Lanjut yang kelima, penerimaan oleh manusia. Allah telah membuka selubung dirinya. Ia pun telah memperlengkapi manusia untuk menafsirkan penyingkapan kebenaran yang menakjubkan. Manusia dapat belajar tentang Allah dengan 3 cara. 1 dengan akal budi, 2 dengan iman, 3 dengan ketaatan. Keenam, Allah yang tak terbatas. Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dengan kemampuan berakal budi melalui pikiran, kehendak, emosi, dan pribadinya. Allah berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa yang dimengerti. Allah menginginkan agar manusia mencari dan mendapatkannya. Allah memberikan Roh Kudus-Nya agar kita mengetahui dan mengerti Dia lebih sempurna. Salam, perkenalkan nama saya Oscar Nobuasa. Saya ingin membahas dan melanjutkan materi dengan judul argumentasi yang klasik tentang Allah. Argumentasi kosmologis. Dunia sebagai hasil adanya suatu akibat menunjukkan adanya satu sebab. Contoh, sesuatu yang terjadi atau berada dunia, keberadaan Allah yang pasti dan abadi. Yang kedua, argumentasi kosmologis. Kepribadian manusia, perasaan, pikiran, kehendak, dan bermoral tentu saja merupakan refleksi penciptaannya atau Allah, di mana ia sendiri sebagai pribadi dan bermoral, keberadaan Allah sebagai pribadi dan bermoral. Yang kedua, argumentasi yang klasik tentang Allah, argumentasi teologis. Bentuk tatanan kekompakan dari alam semesta menjelaskan kerasionalan inteligensi tujuan pencipta sebagai penyebab dari semuanya, keberadaan Allah dengan inteligensi yang tak terbatas dan dengan satu tujuan. Yang kedua, argumentasi ontologis. Hampir setiap orang memiliki kesadaran atau kepercayaan tentang makhluk yang maha, keberadaan Allah yang sempurna. Demikian hasil dari materi saya lanjutkan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Petra Penina Isu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dan yang pertama, Allah adalah roh. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Yang kedua, Allah adalah hidup. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-26. Yang ketiga, Allah adalah sempurna. Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-48. Yang keempat, Allah adalah kekal. Kita bisa baca dalam Mazmur 90 ayatnya yang kedua. Yang kelima, Allah adalah kudus. Kita bisa baca dalam Yesaya pasal
yang berikut, Allah adalah Maha Tahu. Kita bisa baca dalam Mazmur 2 ayatnya 139. Dan yang berikut, Allah adalah setia. Kita bisa baca dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Allah adalah kasih. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8. Allah adalah Maha Kuasa. Kita bisa baca dalam kitab Yeremia 32 ayatnya yang ke-7. Allah adalah Maha Adil, dan kita bisa baca dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Dan yang berikut nama-nama Allah. Yang pertama, Olehim atau Allah, artinya hebat atau kuat. Nama ini berkaitan dengan kuasa dan keutamaan atau keunggulan Allah, dan khususnya digunakan dalam hubungannya dengan menciptakan dan kekuatan. Kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayatnya ke-1 dan Mazmur 68 ayatnya ke-2, kata El atau tunggal. Sedangkan Elohim atau jamak biasanya lebih bersifat gelar daripada nama. Pemakaian gelar atau nama ini sering dipakai untuk ilah-ilah palsu. Kita bisa baca dalam Kejadian 30 ayatnya yang ke-20. Dan yang berikut nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang menggambarkan Allah sebagai sumber kuasa, berkat dan penghiburan. Kejadian dalam kitab Kejadian 17 ayatnya yang pertama dan Keluaran 6 ayatnya yang ketiga. Terus Mazmur 68 ayatnya yang ke-15. Elyon, Allah Maha Tinggi, yang menggambarkan kekuatan dan kedaulatan Allah. Kita bisa baca dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-18 dan Mazmur 9 ayatnya yang ketiga. El Rio, Allah menyaksikan, yang menunjukkan pemeliharaan dan kehadiran Allah di dalam Kejadian 16 ayatnya yang ke-13. El Olam, Allah kekal, yang menggambarkan keabadian Allah dan kekuatannya. Kita bisa baca dalam Kejadian 21 ayatnya yang ke-33 dan Yesaya 40 ayatnya yang ke-28. Shalom, perkenalkan nama saya Adil Sinyasakan. Di sini saya akan membahas materi yang berikut, yaitu nama-nama Allah. Yang pertama, Adonai atau Tuhan, artinya Tuhan atau penguasa, dan biasanya berkaitan dengan kekuasaan dan posisi Allah. Kita lihat pada Mazmur pasal 68 ayat 33 dan Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 11. Yang kedua, Yahweh dan Yahweh atau Jehovah, karena Yahweh adalah nama pribadi Allah. Dengan nama ia dikenal oleh Israel pada masa setelah pembuangan. Nama ini dipandang sakral sehingga tidak diucapkan lafalnya. Sebaliknya, kata Adonai biasanya dijadikan gantinya. Pernyataan ini datang kepada Musa. Dia dibelukar menyala ketika Allah menyebut dirinya sebagai Aku adalah Aku, dan biasanya berkaitan dengan nama pribadi dan kebaikannya, sehingga
sering dipakai dalam hubungannya dengan Allah sebagai penebus dan pemegang perjanjian. Ada beberapa segi di dalam nama Yahweh. Nama ini menekankan Baik, saya akan melanjutkan materi seri berikutnya, yaitu Allah Tritunggal. Nah, kata Tritunggal atau Trinitas tidak terdapat dalam Alkitab, walaupun konsepnya dapat ditemukan. Harus diakui bahwa doktrin Allah Tritunggal sangat sulit dan merupakan misteri. Doktrin ini sangat penting diyakini dengan iman. Banyak orang Kristen dewasa ini belum mengerti secara jelas tentang Allah Tritunggal. Persepsi mereka juga berbeda-beda walaupun penyembuhan Tritunggalnya adalah sama. Hal ini tidak mengherankan karena doktrin ini memang sulit untuk dimengerti, walaupun demikian doktrin ini perlu diajarkan. Konsep dasar dari Tritunggal ialah bahwa Tuhan adalah satu. Allah dalam 3 pribadi dan 3 pribadi dalam satu Allah. Setiap pribadi berbeda satu sama yang lain, tetapi tidak berpisah, dan ketiganya sama sederajat hakikat atau sifatnya. Yang pertama itu Bapa adalah Allah. Teman-teman bisa baca di Yohanes 6 ayat yang ke-27. Anak adalah Allah dalam Ibrani 1 ayat 8. Roh Kudus adalah Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai yang ke-4. Menurut Stephen Tong menekankan bahwa doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin monoteisme, yaitu percaya pada Allah yang Maha Esa, dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi. Stephen Tong. Bapa diakui sebagai berotoritas yang paling tinggi. Bisa baca di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Putra Allah juga diakui setara dengan Bapa dalam segala hal. Yohanes 5 ayat 21 sampai yang ke-23. Demikian pula Roh Kudus diakui setara dengan Bapa dan Anak. Teman-teman bisa baca di Matius 12 ayat 3. Allah Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama memberi tahu mengenai Allah dan umatnya, Allah dan umat pilihannya sebelum kelahiran Yesus Kristus. Perjanjian Baru dimulai dengan kelahiran Yesus. Kalimat pertama dalam Perjanjian Lama adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Teman-teman bisa baca di Kejadian 1 ayat 1. Dalam bahasa Ibrani, subjek Allah adalah rangkap 3, sedangkan kata kerja menciptakan adalah tunggal. Ini berarti Allah adalah 3 satu. Sejak dari ayat paling pertama dan seluruh Alkitab saja sudah nampak Allah itu Tritunggal. Allah Tritunggal dalam Perjanjian Baru Tritunggal terlihat jauh lebih jelas dalam beberapa ayat. Pribadi-pribadi yang berpisah dinyatakan, seperti saat baptisan Tuhan Yesus, Allah Bapa berbicara dari surga dan Roh Kudus turun dalam berupa burung merpati. Teman-teman bisa baca di Matius 3 ayat 16 sampai ke 77. Dalam amanat agung Yesus menyebut ketiga pribadi. Matius 29 ayat 19. Ketiga pribadi itu juga disebut berampingan satu dengan yang lain dalam 1 Korintus 72 ayat 4 sampai ke 6, dan 2 Korintus 13 ayat 14, dan 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Konsep Tritunggal sebenarnya telah dinyatakan dalam Perjanjian Lama, tapi tidak begitu jelas. Dalam Perjanjian Baru baru penyataan ini menjadi jelas bahwa ada 3 pribadi ilahi, yaitu Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami dari kelompok 2. Salam.